Halo semuanya, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi bab 1 yaitu pengenalan SPSS. Nah, SPSS itu sendiri adalah program atau software komputer yang digunakan untuk analisa statistika. Nah, SPSS ini tuh nanti bisa kita gunakan untuk mengolah data dalam menyusun skripsi. Awalnya SPSS itu hanya untuk ilmu sosial saja, namun setelah perkembangan zaman dan juga penggunaan software ini yang semakin luas, sehingga terus mengalami peningkatan dan akhirnya bisa digunakan untuk berbagai keperluan dan juga aplikasi teknik statistik. Sebelumnya itu SPSS adalah singkatan dari Statistical Program for Social Science. Namun setelah mengalami peningkatan, akhirnya berubah menjadi Statistical Product and Service Solution. Nah, untuk membukanya kita tinggal double klik aja icon SPSS-nya. Nah, setelah dibuka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nanti kita tinggal close aja welcome to IPM SPSS statistiknya. Nah, dalam SPSS ini ada dua tab. Yang pertama ada data view sama variable view yang ada di bawah sini. Nah, data view ini untuk kita melihat data-data yang akan kita olah. Sedangkan variable view ini untuk mendefinisikan data-data yang akan kita olah nanti. Nah, dalam variable view ini ada kolom name, type, weight, decimal, label, value, missing, column, align, measure, dan row. Nah, untuk name ini sendiri digunakan untuk menamai variabel-variabel yang akan kita buat nantinya. Nah, biasanya itu bisa mencapai 64 karakter. Dan juga dalam name ini tuh kita tidak boleh menggunakan spasi dan kita bisa menggantinya dengan underscore atau add. Lalu selanjutnya ada type. Nah, dalam type ini kita gunakan untuk menentukan tipe variabel, panjangnya data, dan juga untuk menentukan jumlah angka di belakang tanda pemisah desimal. Tab ini tuh dibagi menjadi beberapa kelompok atau beberapa bagian. Yang pertama itu ada numerik. Nah, numerik ini tuh apabila data variabelnya itu berupa angka tapi tanpa tanda pemisah ribuan, seperti contohnya seperti ini. Lalu koma. Nah, koma ini tuh digunakan apabila pemisah ribuan itu menggunakan tanda koma, dan untuk pemisah atau untuk tanda desimalnya itu menggunakan tanda titik. Nah, contohnya seperti ini. Lalu ada dot. Nah, dot ini tuh kebalikan dari koma. Jadi untuk ribuannya pakai tanda titik dan untuk desimalnya pakai tanda koma. Lalu ada scientific notation. Nah, ini tuh untuk data variabel berupa angka dengan menggunakan E atau D sebagai tanda eksponensial. Contohnya 2,8E plus 06 itu diartikan 2,8 kali 10 pangkat 6. Lalu date ini tuh untuk data variabel yang berupa tanggal, dan nantinya formatnya itu bisa kita pilih sesuai yang kita inginkan. Lalu ada dolar untuk data variabel yang berupa angka dengan tanda dolar. Lalu ada custom currency, itu untuk data variabel berupa angka dengan format mata uang yang telah ditentukan. Lalu ada string, itu untuk data variabel yang berupa huruf, maksimalnya 255 karakter. Lalu ada width, itu untuk menentukan besarnya angka atau huruf yang kita gunakan. Lalu ada desimal, itu untuk memberikan banyaknya angka di belakang koma. Nah, desimal ini tuh hanya untuk yang pemisah ribuannya berupa titik. Lalu ada label. Label ini diisi dengan variable name yang akan kita beri label. Lalu ada value. Nah, value ini digunakan untuk variabel yang berupa nominal atau ordinal. Nah, contohnya itu apabila
variabelnya itu adalah jenis kelamin. Kan jenis kelamin itu ada 2 kategori, yaitu pria dan wanita. Nah, kita misalkan pria itu dengan angka 1 dan wanita angka 2. Nanti kita tinggal masukkan saja ke dalam value dalam SPSS-nya. Contohnya seperti ini. Nah, dalam value ini kita masukkan angka 1 dan labelnya kita masukkan pria. Lalu kita klik add. Lalu untuk wanita kita masukkan value-nya 2 dan labelnya wanita. Lalu klik add dan OK. Nanti setelah kita klik OK, di sini kita bisa mengisi di data view-nya. Jika kita memasukkan angka 1, nanti akan muncul kata pria, dan memasukkan angka 2 akan muncul kata wanita, seperti itu. Lalu selanjutnya ada missing. Nah, missing ini digunakan apabila kita ingin mengecualikan angka-angka tertentu agar tidak masuk dalam perhitungan. Nah, missing ini tuh ada 3 bagian atau ada 3 kategori. Yang pertama itu ada no missing value. Itu apabila kita ingin memasukkan semua angka dalam perhitungan. Lalu ada discrete missing value. Ini digunakan apabila kita ingin mengecualikan atau tidak memasukkan beberapa angka ke dalam perhitungan. Lalu ada range plus one discrete missing value. Ini untuk apabila kita ingin mengecualikan beberapa angka yang terdiri dari interval dan juga ditambah dengan angka yang tidak termasuk dalam interval tersebut. Misalnya di sini ada interval 8 sampai 12 dan juga ada angka 14. Nah, ini kan 14 tidak termasuk ke dalam interval 8 sampai 12. Nah, ini berarti masuknya ke dalam range plus one discrete missing value. Nah, tetapi dalam pengolahan data statistik sebaiknya kita memilih no missing value. Kenapa? Karena dalam pengolahan data itu sebaiknya kita harus mencari data yang selengkap mungkin sehingga nantinya tidak akan ada yang terlewatkan. Lalu selanjutnya ada kolom. Nah, kolom ini untuk menentukan besarnya kolom variabel. Lebarnya itu maksimal 255. Selain itu untuk menentukan atau mengubah ukuran kolomnya, kita bisa mendrag seperti ini, lalu digeser menyesuaikan dengan panjangnya kalimat atau huruf-huruf yang ada nanti di sini. Lalu selanjutnya align. Align itu untuk perataan variabel data yang diinput. Lalu ada measure. Measure itu untuk memasukkan skala pengukuran variabel, baik itu nominal, ordinal, ataupun scale. Nah, kalau nominal itu untuk kategori suatu subjek, contohnya kayak jenis kelamin yang terdiri dari pria dan wanita. Lalu ada ordinal itu untuk ranking atau yang mempunyai tingkatan, seperti contohnya tingkat keinginan membeli suatu produk atau tingkat kepuasan konsumen dan sebagainya. Lalu ada scale, itu untuk data numerik dengan skala interval dan rasio. Nah, selanjutnya impor data dari Excel. Caranya adalah kita tinggal klik file, lalu kita klik open dan klik data. Kemudian kita buka folder data statistikanya, dan jangan lupa untuk tipe filenya kita ganti jadi Excel. Nah, lalu nanti kita tinggal masukkan data atau file yang ingin kita olah. Gitu. Nanti datanya akan muncul di sini. Selanjutnya adalah
distribusi frekuensi. Nah, data yang telah kita olah ini bisa lebih mudah untuk dianalisa apabila sudah disusun dalam sebuah distribusi frekuensi. Nah, untuk menyusunnya, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama kita tentukan jumlah kelasnya. Jumlah kelas itu rumusnya adalah K sama dengan 1 plus 3,322 log N, di mana K-nya itu adalah jumlah kelas dan N-nya itu adalah jumlah sampel. Lalu selanjutnya ada interval kelas, rumusnya C sama dengan Xn min X1 per K, di mana C-nya itu adalah interval kelas, Xn-nya adalah nilai yang maksimum atau terbesar, dan X1-nya nilai minimum atau terkecil. Dan K-nya itu banyaknya kelas yang sudah kita cari sebelumnya. Lalu selanjutnya kita tentukan batas kelasnya. Jadi kita menentukan nilai dari batas bawah dan juga batas atas masing-masing kelas. Nah, selanjutnya untuk bisa lebih memahami dengan jelas, kita langsung praktek saja. Di sini kita klik file, open, data, tipe filenya kita ganti jadi Excel, dan pilih file nutrition. Nah, selanjutnya nanti akan muncul tampilan seperti ini. Dan kita tuh sebelumnya harus memastikan data yang akan kita olah itu berada di sheet keberapa. Nah, karena file nutrition ini datanya ada di sheet 1, lalu kita tinggal klik OK. Nanti datanya akan masuk ke dalam SPSS seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menentukan jumlah kelas dari data yang akan kita olah tersebut. Nah, karena datanya itu atau sampelnya ada 100, kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari jumlah kelasnya. Jadi K sama dengan 1 ditambah 3,322 log 100. Hasilnya nanti adalah 7,644. Nah, jangan lupa untuk hasilnya itu harus selalu dibulatkan ke atas, sehingga nanti hasilnya adalah 8. Selanjutnya kita buat tabel yang berisi kelas, nilai, dan frekuensi. Untuk kelas kita langsung isi saja 8. Seperti ini. Langkah selanjutnya kita menentukan panjang interval kelas. Rumusnya itu C sama dengan Sn min X1 per K, yang mana K-nya itu sudah diketahui sebelumnya itu 8, dan Xn dan juga X1-nya itu belum diketahui. Nah, cara untuk mencarinya kita bisa menggunakan SPSS. Caranya itu adalah klik analyze, lalu deskriptif statistik, lalu frekuensi, lalu kita masukkan variabel V2-nya ke dalam variabel. Lalu kita klik statistik, lalu centang yang minimum dan maksimumnya. Klik continue dan OK. Kemudian dalam outputnya nanti akan keluar tampilan seperti ini. Nah, di sini minimum dan maksimumnya sudah kita dapatkan, lalu kita masukkan ke dalam rumus. Nah, maksimumnya kan sudah dapat 590 dan minimumnya 50, jadi C sama dengan 590 dikurang 50 dibagi K-nya 8. Hasilnya adalah 67,5. Dan jangan lupa untuk dibulatkan ke atas. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan batas kelas dari setiap kelas. Nah, karena sudah diketahui K-nya 8, C-nya 68, dan nilai minimumnya 50, kita bisa menentukan batas kelasnya. Caranya adalah untuk kelas pertama kita masukkan nilai minimumnya. Dan untuk kelas kedua, kita tinggal tambahkan nilai minimum itu dengan C-nya yaitu 68. Jadi 50 ditambah 68 hasilnya adalah 118. Untuk selanjutnya tinggal kita tambahkan dengan C-nya.
Jadi 118 ditambah 68 adalah 186. 186 ditambah 68 sama dengan 254. 254 ditambah 68 sama dengan 322. 322 ditambah 68 sama dengan 390. Lalu 390 ditambah 68 458, dan 458 ditambah 68 adalah 526. Nah, untuk mencari batas atas kelasnya itu, caranya adalah kita tinggal mengurangi batas kelas bawah yang kelas yang kedua dikurang dengan 1. Hasilnya adalah batas atas kelas yang pertama. Lalu untuk yang kedua itu 186 dikurang 1, 185. Lalu yang ketiga itu 254 dikurang 1, 253. Lalu 322 dikurang 1, 321. Lalu 390 dikurang 1, 389. 458 dikurang 1, 457. Lalu 526 dikurang 1, 525. Dan untuk menentukan batas atas kelas untuk kelas terakhir itu adalah kita cari dulu batas bawah kelas untuk kelas yang ke-9. Nanti baru dikurangi dengan angka 1. Nah, selanjutnya kita menentukan frekuensinya. Untuk menentukan frekuensinya kita gunakan SPSS. Caranya adalah kita klik transform, lalu pilih record into different variable, lalu kita masukkan di sini variabel keduanya, dan dalam name kita masukkan kata kelas, lalu klik change, lalu klik old and new values. Nah, di sini kita klik range, dan dalam range ini kita masukkan batas bawah dan batas atas kelas yang tadi sudah kita cari. Untuk kelas pertama dari 50 sampai 117. Lalu di sini kita masukkan angka 1 dan klik add. Lalu begitu seterusnya sampai kelas ke-8. Kelas kedua 118 sampai 185. 186 sampai 253. Kelas ketiga 254 sampai 321. Kelas keempat 322 sampai 389. Kelas kelima 390 sampai 457. Kelas keenam 458 sampai 525. Ini kelas ketujuh. Dan yang terakhir 526 sampai 593. Nah, selanjutnya setelah kita masukkan semua, kita klik continue dan oke. Kemudian minimize aja outputnya, dan di sini akan muncul kolom baru yaitu kelas. Untuk langkah selanjutnya kita klik analyze, descriptive statistic, frequencies, reset, lalu masukkan kelas ke dalam variabel dan klik OK. Kemudian di sini akan muncul frekuensinya.
Dan nanti kita tinggal masukkan ke dalam tabel ini, yang mana untuk kelas pertama frekuensinya itu adalah 1, untuk kelas kedua adalah 12, kelas ketiga 30, kelas keempat 13, kelas kelima 17, kelas keenam 7, kelas ketujuh 16, dan kelas ke-8 4. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat histogram. Klik Analyze, Descriptive Statistic, Frequencies. Lalu kita reset, masukkan kembali kelasnya, dan klik Chart. Lalu pilih histogram. Klik Continue dan OK. Kemudian akan muncul histogramnya.